A few moments later. Perlawanan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. 1. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh yang dikenal dengan nama perang Aceh merupakan salah satu perang yang paling berat dan lama yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun. Perang Aceh berawal dari keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Ada beberapa faktor yang mendorong keinginan Belanda tersebut antara lain. Perlawanan rakyat Aceh. A. Pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Keberadaan Kesultanan Aceh yang masih merdeka dan berdaulat menghambat gerak perluasan sekaligus melemahkan posisi Belanda di Pulau Sumatera. B. Sejak pembukaan terusan Suez, jalur pelayaran internasional di Selat Malaka makin ramai. Posisi strategis Kesultanan Aceh yang menjadi pintu masuk ke Selat Malaka dapat menjadi titik lemah kekuasaan Belanda di Nusantara jika berhasil dikuasai oleh bangsa lain. C. Pemerintah Hindia Belanda ingin memaksimalkan penerapan undang-undang agraria yang membuka keran investasi asing di Nusantara. Pemerintah Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh secara terbuka untuk pertama kalinya pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara. Serangan tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal J. Haji R. Kohler yang kemudian tewas di pekarangan Masjid Raya. Tewasnya Kohler menyebabkan ekspedisi tersebut gagal. Belanda kembali menyerang Kesultanan Aceh dengan kekuatan 13.000 tentara. Serangan tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal J. Van Swieten dan berhasil merebut Istana Sultan Aceh. Namun, Sultan Mahmud Shah II berhasil menyelamatkan diri ke Leuung Bata. Namun, beliau meninggal karena wabah kolera pada tahun 1874. Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh berhasil ditaklukkan. Mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, rakyat Aceh terus melanjutkan perlawanannya. Muhammad Daud Shah diangkat sebagai Sultan Aceh bersama dengan Tuanku Hashim Banta Muda sebagai pemangku Sultan karena Sultan masih di bawah umur. Ada tokoh perjuangan lainnya di antaranya adalah Teku Imam Lueng Bata, Teku Ibrahim Lamnga, Panglima Polem Mahmud Kat Banta, Teku Umar, Kat Nyakdin, Kat Nyakmutia, dan Teungku Fakinah. Perlawan rakyat Aceh dilakukan dengan taktik gerilya. Salah satu taktik yang dilakukan adalah Teku Umar dan pasukannya berpura-pura menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda setelah mendapatkan perlengkapan dan persenjataan. Teku Umar kembali bergabung dengan Laskar Aceh. Satu persatu para pemimpin Aceh gugur atau menyerah. Meskipun Perang Aceh dianggap berakhir pada tahun 1912. Perlawanan bersenjata rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung hingga tahun 1942. Saat Belanda mengundurkan diri dan Aceh setelah Jepang masuk ke Nusantara.